Adik-adik, salam jumpa, shalom. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita lagi. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Engkau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami undang Roh Kudus untuk menerangi pikiran kami dan menolong kami untuk menerapkan pelajaran-pelajaran baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, judul pelajaran sekolah sahabat kita itu sudah terlalu kelewatan. Dengan ayat apa lain yang terdapat dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, ayat hafalan kita mengajak kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Adik-adik, cerita kita diawali dengan Yusuf sudah berumur 20 tahun. Sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sekarang dia tinggal di perwira, ya, seorang bangsawan yang namanya Potifar. Di sana dia bekerja. Sekarang sudah 10 tahun di sana. Dia menguasai seluruh pekerjaan yang ada di rumah itu. Dia bertanggung jawab, jujur dan setia. Sehingga dia menjadi kepala atas seluruh pegawai-pegawai yang ada di rumah Potifar. Nah, adik-adik, dia bertanggung jawab. Dia jujur. Dia setia seperti tadi yang ibu katakan, ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang aneh. Walaupun dia sudah bekerja baik di rumah, membersihkan semua perkakas-perkakas yang mahal, antik, ada yang dilapisi emas, dia membersihkan semua kebun-kebun, ya, yang tamannya sangat indah. Tapi sesuatu terjadi. Setelah dia dipercayakan dengan seluruh pekerjaannya, ada godaan, di mana istri Potifar selalu mengajak dia untuk bersama-sama. Tetapi Yusuf tidak mau mendekati dia. Tapi hari itu begitu kuat istri itu mengajak Yusuf. Tidurlah dengan aku, katanya. Yusuf bilang, tidak, aku tidak mau. Masakan aku berdosa kepada Tuan Potifar. Tetapi masakan aku berdosa terhadap Allah. Aku tidak mau melakukannya. Cepat-cepat Yusuf keluar. Tetapi perempuan itu menarik jubahnya dan sambil berteriak-teriak bahwa Yusuf akan melakukan sesuatu yang mencemarkan. Yusuf tetap berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Setelah sore hari, istri Potifar memberitahukan hal ini kepada suaminya. Orang Ibrani yang ada di rumah ini, yang engkau bawa itu, telah berusaha mengadakan perbuatan yang tercemar. Potifar kaget, sebab untuk selama ini Yusuf tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan. Dengan ajudan-ajudannya, tentara-tentara, dia pergi untuk menemui Yusuf, bertanya tentang hal ini. Yusuf dengan terus terang mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, tapi untuk melampiaskan marah, antara dibunuh atau untuk dipenjarakan. Potifar memilih untuk memenjarakan Yusuf, dan dalam keadaan yang tidak bersalah, Yusuf berdoa, Tuhan,
Engkau telah pimpin aku selama ini. Dan aku yakin sampai saat ini Engkau akan tetap melindungi. Dan aku akan tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik, Yusuf dipenjarakan. Di sana dia melakukan hal yang sama. Jujur, setia, dan bertanggung jawab. Dan kepala penjara sangat senang kepadanya. Sebab apa yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Membuahkan hal-hal yang baik. Dan Yusuf dijadikan asisten kepala penjara. Dan menjadi orang kesayangan. Walaupun dia di penjara. Nah, Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Dia selalu memberkati Yusuf. Memberikan kekuatan kepadanya untuk tetap setia. Dan Yusuf tidak bersungut-sungut. Walaupun dia tidak bersalah, tetapi dia tahu Tuhan yang akan memimpin dia. Dia tetap berhasil. Walaupun di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyenangkan. Nah, adik-adik, penjara tempatnya. Tetapi Tuhan telah memimpin Yusuf pada masa yang lalu. Yusuf juga yakin Tuhan akan memimpin dia dalam penjara. Sampai sini cerita kita hari ini ya. Sampai jumpa. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena pengalaman Yusuf sangat menyedihkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan memberkati dia dengan segala yang dilakukannya berhasil. Tolong kami setia kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menolong kita.